Baik pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Dalam upaya melestarikan budaya batik dan juga memperkenalkan teknik pewarnaan alami, Kemitraan Indonesia menggelar workshop pelatihan batik pewarna alami yang melibatkan ratusan siswa SMP. Dalam upaya melestarikan budaya batik dan memperkenalkan teknik pewarnaan alami, Kemitraan Indonesia menggelar workshop pelatihan batik pewarna alam yang melibatkan ratusan siswa SMP. Kegiatan ini berlangsung di Pusdiklat Kospin Jasa Pekalongan 8 hingga 9 Oktober. Kegiatan ini diikuti oleh total 160 siswa-siswi dari berbagai sekolah menengah pertama di Pekalongan. Dari total 160 siswa-siswi ini dibagi menjadi 4 pertemuan, di mana setiap pertemuan sekitar 40 siswa yang terlibat. Mereka diajak untuk belajar cara membuat batik, kemudian menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, dan rempah-rempah untuk digunakan sebagai pewarna alam. Setelah diajari, siswa kemudian berkesempatan untuk mencoba langsung teknik pewarnaan. Tim leader PMUAF Kemitraan Pekalongan Andi Kiki menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan kepada generasi muda tentang pentingnya melestarikan budaya batik serta penggunaan pewarna alam batik yang dinilai lebih ramah lingkungan. Kita menyentuh para anak-anak sekolah itu untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka berkaitan dengan pentingnya pengembangan batik pewarna alami. Kenapa demikian? Karena kita juga menyoroti sampai sejauh ini para pelaku atau pengusaha batik rata-rata itu banyak penggunaan pewarna yang non alami. Ya, dalam konteks keterancaman lingkungan, ya ini cukup mengkhawatirkan lah ke depannya. Walaupun ya kita tetap aja juga peduli dengan para kawan-kawan atau rekan-rekan yang pelaku maupun pengusaha batik di Kota Pekalongan. Ya, mengapa menyasar ke anak-anak pelajar ini, Mas? Nah, itu untuk memperluas penyadartahuan tentang pentingnya batik pewarna alami ini, sehingga harapan besarnya ke depan mereka bisa membuat berjejaring di antara anak muda atau anak-anak sekolah itu sendiri. Nah, kalau sepengetahuan atau sependek saya juga di Kota Pekalongan itu kan sudah ada juga menyasar ke anak-anak SD dalam pewarna alami ini, batik pewarna alami ini, bahkan masuk di dalam bagian belajar mereka lah. Nah, belajar mereka di SD di Kota Pekalongan. Nah, sehingga ini menjadi motivasi kami juga, kenapa cuma hanya SD gitu. Kenapa kita tidak juga meningkat ke kalangan yang anak-anak yang sekolah menengah, yaitu SMP tadi. Nah, dalam pelaksanaannya ini kita melalui workshop yang melibatkan hampir kurang lebih 160-an orang siswa-siswi dari SMP, dan juga itu kita urai dengan 4 batch yang rata-rata itu 40-an orang setiap batchnya di dalam pelatihan itu. Jadi di pelatihan itu bukan hanya sekedar menguraikan tentang materi pengetahuan soal batik pewarna alami, sampai ke prakteknya juga. Kita melakukan penyadartahuannya itu. Nah, sehingga harapan besarnya di Kota Pekalongan batik pewarna alam ini yang mungkin dulunya juga sudah banyak dikembangkan di Kota Pekalongan, apalagi kan Kota Pekalongan kota batik istilahnya. Nah, tetapi kita mencoba untuk mendorong dan menghidupkan kembali, setidaknya bisa menyentuh pada keberlanjutan ekonomi juga, tapi juga bagaimana menjaga lingkungan agar tetap lestari dan berkelanjutan di Kota Pekalongan. Itu sih. Para siswa terlihat antusias mengikuti setiap sesi, mulai dari proses menggambar hingga tahap pewarnaan. Salah seorang peserta dari SMP IT As-Salam, yakni Bagas, mengaku senang dapat belajar langsung membatik dan juga menggunakan pewarna alam. Namun dirinya mengaku sedikit kesulitan untuk proses membatik karena belum terbiasa. Belajar tentang batik, terutama tentang cara memakai canting, sebelumnya juga saya belum pernah, jadinya lumayan tahu. Dan cara pewarnaan batik itu pakai apa aja. Oh, terus ini berarti belajar pakai pewarna alam nih, sebelumnya udah tahu belum sih kalau batik tuh bisa pakai pewarna alam? Mungkin
udah pernah tahu kalau batik bisa pakai pewarna alami, tapi belum tahu caranya gimana. Belum tahu caranya gimana. Gimana perasaanmu hari ini belajar batik pewarna alam? Senang, jadi lebih tahu dan tahu caranya gimana. Terutama yang jemur, terus celupin lagi, jemur, Ya, celupin. ini proses batik pewarna alam sendiri menurutmu yang paling susah proses waktu apa sih? Pas mungkin pas waktu nyanting itu kali ya, kalau misalnya belum terbiasa jadi tangannya tuh masih agak kaku gitu. Sama yang waktu jemur celup kan agak ribet berkali-kali gitu. Oh, ribet berkali-kali ya. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga mendorong kreativitas dan kebersamaan di antara siswa. Diharapkan pengalaman ini dapat menginspirasi mereka untuk mencintai dan melestarikan budaya batik di masa depan dan juga dapat menggunakan batik dengan pewarna alam. Rafid Fajari, Batik TV melaporkan.